Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya? Kita percaya semua dalam keadaan luar biasa. Kita bersyukur kita masuk di dalam Pantekosta ketiga. Roh Kudus tercurah buat Oma dan Opa. Dan kita percaya Tuhan Yesus selalu baik walaupun ibadah tetap online. Oma dan Opa terus mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur, mari kita mulai sembah Dia. Kami bersyukur, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Kau baik Tuhan, Kaulah segalanya. Kami sembah Tuhan, Kaulah segalanya. Kami bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau baik. Mari sembah Dia Tuhan. Biar urapan Tuhan, Roh Kudus tercurah. Kau baik Tuhan, Kau segalanya. Kami minta urapan-Mu yang mengalir Tuhan, Roh-Mu yang mengalir, yes Lord Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik, yes Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil nama Yesus. Yesus, nama-Mu indah. Yes, Yesus Lord. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Kau Allah yang baik, yes Lord.
biar Oma dan Opa boleh merasakan hadirat Tuhan. Penuhi dengan rohmu. Pentakosta ketiga terus tercurah. Bangkitkan roh Oma dan Opa. Hiburkan dengan Roh Kudus. Jesus, Engkau yang layak disembah. Bangkitkan roh kami. Kami memuji menyembah-Mu ya Allah. Sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
bangkitkan roh Oma dan Opa. Pantai Kosta ketiga sudah terjadi. Lawan setiap Oma dan Opa dengan dahsyat. Umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Pantai Kosta ketiga sudah terjadi buat setiap Oma dan Opa, buat setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan, saatnya kami terus diam di dalam hadirat-Mu. Bahkan kami ingin bernyanyi bersukacita bagi-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, melakukan perkara besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, boleh berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat. Siap memuji Tuhan lebih lagi Oma dan Opa. Tepuk tangannya lagi yang dahsyat. Kan ada kebangkitan yang besar buat bangsa kami, yes Lord. Thank you Jesus. Ayo bersama Oma dan Opa. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, curahkan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan yang dahsyat, biar Tuhan mencurahkan roh-Nya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Oma Opa merasa diberkati oleh doa, pujian dan penyembahan. Amin. Kita percaya walaupun ibadahnya online, Oma Opa tetap on fire. Bahkan luar biasa hari-hari ini. Tuhan melawat dengan roh yang luar biasa. Biar Roh Kudus terus berhembus buat Oma dan Opa, buat kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berhembus Roh Kudus. Kau urapi Oma dan Opa, sehingga firman-Nya disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau segalanya bagi kami.
Engkau adalah tongkat dan gada kami. Kekuatan kami ada dalam Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh, berhembuslah sekarang. Urapilah kami
Shalom Bapak Ibu. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu semua dalam ibadah UMAS pada bulan Juni ini. Sebelum saya memulai sharing firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu-waktu yang Kau sediakan bagi kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Tuntunlah langkah-langkah kami dan berkati setiap firman yang kami dengarkan, supaya itu semua memperkuat kehidupan kami dan menyempurnakan kehidupan kami untuk berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Saya sampaikan terima kasih juga kepada koordinator ibadah UMAS yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saya yakin saya sedang sharing kepada para pahlawan, karena Bapak Ibu yang tergolong UMAS, usia emas, adalah seorang pahlawan yang sudah berjuang sekian lama untuk keluarga, untuk kehidupan, untuk imannya juga. Maka saya berbangga untuk bisa sharing kepada para pahlawan iman di depan saya. Nah, sharing yang saya ingin bawakan pada kesempatan ini adalah tentang visi Tuhan dalam tahun ini yang diberikan oleh Gembala Sidang kita. Tahun 2021 diberikan tema adalah tahun integritas. Sedangkan ayatnya adalah di Mazmur 24 ayat 3 dan seterusnya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Sampai di sini kita membaca firman. Mari kita simak satu persatu dari ayat ini. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ini mengandung janji bahwa Tuhan mengharapkan anak-anaknya itu terus berjuang untuk mencari perkenanan Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini artinya adalah perjuangan kita semua itu harus dengan perjuangan yang bersih di mata Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan Allah yang menyelamatkan dia. Artinya anak-anak Tuhan yang demikian pasti Tuhan akan berkati. Ayat berikutnya, itulah angkatan yang menanyakan dia dan mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Artinya itu semua hanya bisa dicapai kalau kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita simak daripada visi Tuhan saat ini, maka kita diberitahukan oleh Tuhan bahwa Tuhan sangat rindu kita semua ini bisa naik ke gunung kudusnya, bertemu dengan Tuhan, tetapi dengan perkenanan daripada Tuhan itu, yaitu dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni,
Lalu Tuhan juga memberitahukan bagaimana cara untuk mencapai itu adalah dengan banyak bertanya kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah visi yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kita juga tentunya ingin bertanya, kalau Tuhan berikan visi ini artinya apa ya? Ini artinya Tuhan memberitahukan fokus kita sekarang adalah ini, untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan segera. Oleh sebab itu, dengan menerima visi sedemikian, maka kemudian yang menjadi pertanyaan dalam diri kita adalah langkah apa yang perlu kita lakukan saat-saat ini. Nah, Tuhan memberi hikmat kepada saya dari Mazmur 90 ayat 12 mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka kalau kita sudah menerima visi daripada Tuhan dan kita tahu bahwa hari-hari ini adalah akhir zaman di mana Tuhan segera datang, yang pertama adalah mari kita menghitung hari. Menghitung hari itu artinya apa? Menghitung hari itu artinya menghargai dan memakai waktu kita sebaik-baiknya. Waktu-waktu kita ini menjadi penting, kenapa? Karena waktu itu adalah hidup kita. Waktu adalah kesempatan kita. Waktu itu adalah sejarah kehidupan kita. Marilah kita pakai waktu-waktu kita ini untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan seluruh keluarga kita. Mari kita pakai waktu-waktu ini sebagai kesempatan untuk lebih memuliakan Tuhan. Dan kita pakai waktu ini untuk menulis sejarah kehidupan kita. Maka ada lagu, Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jadi waktu-waktu kita tidak boleh sia-siakan. Ada orang cara membuat prioritas dalam hidupnya adalah demikian. Apa yang penting dan segera itu yang dilakukan. Tetapi apa yang tidak penting, tidak segera, tidak usah dilakukan. Tetapi kalau yang penting tetapi tidak segera, akan dilakukan kemudian. Nah, hari-hari ini marilah kita pilih hidup kita ini. Mana yang penting kita lakukan dan segera, itu harus kita lakukan. Mana yang tidak penting, kita lupakan. Yang penting di sini apa? Yang penting adalah bagaimana mencari perkenanan Tuhan, seperti visi yang Gembala Sidang berikan. Jadi marilah kita hargai waktu. Maka Bapak Ibu hadir dalam ibadah UMAS ini adalah memakai waktu dengan bijaksana. Memakai waktu untuk mendengar tuntunan Tuhan. Memakai waktu untuk mencintai keluarga. Memakai waktu untuk melayani Tuhan. Itu adalah penting. Maka kalau kita menghargai waktu, waktu itu adalah hidup kita. Waktu adalah kesempatan dan waktu adalah sejarah. Mau ditulis bagaimana sejarah hidup kita tergantung dari waktu yang kita miliki. Maka setelah kita menerima gelar yang disebut almarhum, kita sudah tidak punya waktu. Kita tidak punya hidup, tidak punya kesempatan, dan tidak berkesempatan menulis sejarah kehidupan kita. Maka pakailah waktu dengan baik. Yang kedua dari ayat ini adalah hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana hati yang bijaksana, Bapak Ibu? Amsal 9 ayat 10 mengatakan demikian. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah pengertian.
pengertian. Jadi hidup bijaksana itu adalah lebih takut Tuhan daripada takut kehilangan harta, lebih takut Tuhan daripada takut kepada misalnya kehilangan sesuatu. Maka hari-hari ini marilah kita terus menyandarkan diri kepada Tuhan. Yang dimaksud takut dengan Tuhan itu bukan takut seperti takut dikejar-kejar begitu, tetapi hormat kepada Tuhan. Jadi hidup yang bijaksana adalah hidup yang hormat kepada Tuhan. Maka hari-hari ini kalau mau mengambil keputusan, karena usia kita adalah usia emas, usia emas harus bijaksana, maka banyak berdoa kepada Tuhan. Mungkin apa yang kita lakukan hari-hari ini, misalnya memilih pekerjaan untuk anak, yang kedua mungkin memilih jodoh untuk anak, mungkin apalagi memilih bisnis untuk diri sendiri. Maka kalau kita hidup bijaksana, Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Utamakan Tuhan. Yang kedua, hidup yang bijaksana itu apa? Mazmur tadi mengatakan orang yang bersih tangan dan murni hati, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Hati kita harus dibersihkan. Bersih dari apa ya? Macam-macam Bapak Ibu. Dalam hati kita ini bisa ada macam-macam hal yang bisa masuk. Ada rasa benci, ada rasa dendam, ada rasa disepelekan, ada rasa rendah diri dan lain-lain. Nah itu kita harus bersihkan. Maka marilah kita cek diri kita. Mungkin kita tidak bisa ngecek orang lain kecuali diri kita sendiri. Kalau masih ada yang kita anggap itu kotoran di dalam hati kita, maka kita bereskan untuk datang kepada Tuhan dengan tidak takut. Kita bereskan. Mungkin saja ada seorang orang tua yang disakiti anaknya, sehingga ada dendam. Maka dendam itu merupakan kotoran di dalam hati kita. Maka saatnya untuk melepaskan. Mungkin ada menantu yang terlalu berani kepada mertua, sehingga mertua menjadi sangat tersiksa dalam hidupnya. Itu pun kotoran di dalam hati kita. Kita bersihkan. Apa bisa? Hanya takut akan Tuhan merupakan permulaan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hanya Tuhan Bapak Ibu, hanya Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana, maka kita sadar perlu melaksanakan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, saya mau pergi kemana? Sekarang COVID, tidak ada pesawat, bisa ke Rusia, tidak ada pesawat ke Surabaya, kemana? Bukankah di sekitar kita ada banyak orang yang kita perlu selamatkan? Anak kita, cucu kita, suami atau istri. Maka hari-hari ini kita bisa menjalankan amanat agung sesuai dengan orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ketika kita mendoakan suami atau istri, sebetulnya kita sedang menjalankan amanat agung Tuhan. Ketika kita sedang mendoakan anak dan menantu kita, itu kita sedang menjalankan amanat agung. Kita sedang mendoakan cucu-cucu kita, itu adalah menjalankan amanat agung.
kita sabar kepada asisten rumah tangga dan mendoakan, itu juga menjalankan amanat agung. Banyak hal yang bisa dilakukan. Maka Bapak Ibu, saya punya usulan. Karena kita pasti punya waktu dan Tuhan masih berikan waktu. Bolehkah kita sekarang mungkin setiap hari kita doa, Tuhan, biarlah doa seperti yang didoakan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu terjadi di rumah tangga daripada saya. Supaya doa yang seperti dalam doa Bapa kami itu terjadi dalam rumah tangga anak dan mantu saya. Supaya doa yang seperti doa Bapa kami itu juga terjadi dalam rumah tangga cucu-cucu saya. Itu kita menjalankan amanat agung. Dan kalau hari-hari ini hari pandemi juga, tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau punya waktu kita bacakan Mazmur 91. Kita baca Mazmur 91. Sudah itu, Tuhan, saya percaya Mazmur 91 ini terjadi dalam rumahku. Dan biarlah apa yang saya baca dalam Mazmur ini terjadi di rumah anak-anakku, anak cucu mantuku, semua dipelihara oleh Tuhan seperti yang ditulis dalam Mazmur 91 ini. Saya yakin itu juga kemauan Tuhan dalam kehidupan kita ini, sehingga kita bisa mencapai seperti visi Tuhan. Siapa orang yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di atas gunungnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dia akan menerima berkat. Yakinlah Bapak Ibu bahwa doa-doa kita itu mengandung berkat. Saya ingin menyaksikan Bapak Ibu. Dulu saya hidup di kota kecil bersama dengan orang tua yang mama saya cinta Tuhan dan papa saya baru terakhir setelah mama tidak ada baru kenal Tuhan. Tetapi apa yang saya lihat dari kehidupan mama saya adalah walaupun keluarga kami itu tidak bisa dibilang berlebih-lebihan, artinya cukup-cukup saja. Tapi dengan anak 7 itu cukup berat sebetulnya. Karena kalau masuk sekolah bergilir setiap tahun. Masuk SMP bayar uang pangkal, bayar uang sekolah, nanti yang masuk SMA, masuk SD yang kecil. Nah, itu semua dijalani dengan sabar. Dengan apa? Dengan berdoa. Setiap pagi mama saya berdoa, Tuhan cukupkan keuangan suami saya supaya anak-anak ini bisa sekolah. Tahun ini papa saya dipanggil Tuhan, dan ketika saya bertemu dengan saudara-saudara, saya melihat, saya hanya melamun, Tuhan, kalau ini bukan benih daripada doa mama dulu, mungkin kami tidak seperti ini. Adik saya bisa mandiri, saya juga hidup diberkati Tuhan dengan pelayanan, dengan pekerjaan. Anak cucu semua berjalan. Saya yakin itu bukan sesuatu yang otomatis, tetapi itu adalah benih doa daripada orang tua. Maka Bapak Ibu, ketika kita menghitung hari, maka ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu pakailah waktu dengan sebaik-baiknya dan bijaksana. Yang kedua, mari kita hidup bijaksana dengan yang tidak perlu tidak usah dikerjakan. Kebencian, dendam itu tidak perlu dalam hidup, kita hilangkan. Dan yang ketiga, kita melaksanakan apa yang Tuhan mau, yaitu amanat agung. Amanat agung bagaimana? Apakah dengan usia yang begini, dengan pandemi, kita harus pergi keluar kota? Tuhan percayakan orang-orang di sekitar kita, itulah yang kita layani dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersyafaat untuk mereka. Kita berdoa untuk anak cucu kita. Kita berdoa untuk suami dan istri kita.
sampai Tuhan bisa menjemput kita. Inilah yang dipesankan Tuhan. Tahun integritas artinya tahun yang mendekatkan kita kepada pribadi Tuhan. Tahun integritas adalah tahun perjuangan terus-menerus tanpa henti untuk berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman yang saya ingin bagikan. Kiranya ini memberkati kita semua. Dan kalau ini kita lakukan, nanti kalaupun kita belum menyaksikan buah-buah doa yang kita jalankan ini, mungkin anak cucu kita akan mencatat, ini karena doa daripada papa dan mama saya. Ini mungkin cucu kita mengatakan, ini adalah buah doa daripada opa dan oma saya. Bapak Ibu, kalau kita bertemu secara tatap muka, saya akan menyebut Bapak Ibu adalah pahlawan. Dan saya tidak ingin memanggil Bapak Ibu adalah opa oma, karena usia saya juga tidak berbeda jauh dengan Bapak Ibu semua. Maka saya ingin memanggil Bapak Ibu dengan Koko dan Cici. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dan berdoa, karena Tuhan masih berikan napas dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, dan biarlah setiap firman yang kami dengar sungguh merupakan tuntunan bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak berjalan melenceng ke kiri ke kanan, tetapi berjalan untuk berkenan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati rekan-rekan pelayan daripada ibadah UMAS. Biarlah Tuhan melimpahkan dengan berkat. Juga para audiens yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Engkau berkati dengan kesehatan, dengan semangat, dengan sukacita. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Berkati roti dan anggur. Tiliklah kehidupan kami supaya kami berkenan kepadamu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Berkati rotinya dan anggur ini Tuhan, kami percaya ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Kita angkat roti lebih tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan sama-sama. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas perjamuan ini. Kami mengucap syukur. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan lepaskan, dan yang tidak berpengharapan Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan sukacita, semangat yang Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Mama dan Opa, jangan jemu-jemu ya buat memuji nama Tuhan. Sama-sama yuk, minggu depan kita bertemu lagi lewat online. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman sama-sama.
Maka dari itu siapkan hati Oma dan Opa, terus yuk kita mau berdoa terus sama Tuhan. Dah Oma dan Opa.
Dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Shalom Oma dan Opa, kita merasa diberkati oleh doa pujian penyembahan. Kita percaya apalagi Oma dan Opa juga sudah masuk di dalam perjamuan kudus, ya kan, sudah menerima roti dan anggur yang daripada Tuhan dan Roh yang terus bernyala-nyala. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, untuk Paniko Tuhan, untuk juga wakilnya, untuk keluarga besarnya. Kami berdoa juga untuk Gembala Rayon 1D Pak Kiki Tuhan, untuk Bu Mervin, untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Gembala Umas kami Tuhan, Ibu Hana, dan keluarga besarnya serta pengurus Umas yang ada. Kami percaya setiap Oma dan Opa sudah diberkati dan merasakan hadirat Tuhan. Bahkan setiap ibadah-ibadah online yang sudah ditayangkan setiap hari Senin, semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, pakai setiap kami boleh kejar hadirat Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Biar Pantai Kosta ketiga, Roh Tuhan terus tercurah buat setiap kami Tuhan. Biar hari-hari ini kami terus mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kami percaya semua mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap Oma Opa Tuhan, Kau pelihara. Kau terus berikan kekuatan, umur yang panjang, kesehatan yang sempurna. Karyakan mereka Tuhan. Mereka boleh pakai luar biasa. Bahkan hadirat Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Yang mau berdoa buat bangsa ini, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang berdoa buat Presiden Jokowi Tuhan dan wakilnya. Para menteri yang ada, aparat pemerintahan yang ada. Tuhan, biar bangsa ini punya roh yang takut akan Tuhan. Bahkan kami tolak segala COVID yang ada. Penyakit-penyakit apapun yang ada Tuhan. Kami boleh hidup dengan sehat. Kami boleh diberikan kekuatan yang baru. Kami boleh diberikan panjang umur Tuhan. Karyakan kami selama kami bernafas Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, hormat, bahkan penyembahan kami hanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama. Sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.